semuanya. Selamat datang kembali di BSR Fata. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan kita. Kita akan masuk dalam hari raya. Datang dengan syukur membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Indah bagiku kasih yang menyelamatkanku, Yesus.
dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Amin. hari ini kami datang Yes. mengambil tanda hadirat-Mu. Amin. Dengan segala kerendahan hati, Ya. penuhi hati kami dengan pujian, Haleluya. pujian yang diungkapkan dari hati kami boleh menyenangkan dan menyenangkan. Kami undang hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami yang ada di ruangan ini, sehingga kami memperoleh sukacita dan memperoleh kebebasan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Silakan para Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Siapa yang percaya bahwa kita sudah bangkit? Amin. Haleluya. Ah, betul.
sekali di dalam hati. Kita tahu Tuhan telah memilih kita sebelum kita lahir, sebelum kita ada di dunia ini. Haleluya Yesus. Biarlah ini menjadi doa kita semua untuk menjadi alat kebajikan Tuhan dalam hidup ini. Baik
Jadikan kami baik, jadikan kami berkenan, jadikan kami memuji Tuhan. Haleluya.
Dan growing out, bertumbuh keluar adalah bertumbuh yang akan kelihatan sama orang lain. Yes. Dan bertumbuh yang akan memberi dampak buat orang lain. Bertumbuh yang akan menginspirasi orang-orang untuk mengikuti Yesus. Yes. Bertumbuh yang akan membawa jiwa-jiwa untuk mengikut Tuhan. Ya, maaf hari ini saya tidak punya waktu yang cukup, tidak punya juga tenaga yang cukup untuk membuat presentasi. Kalau Bapak Ibu memerlukan catatan, karena apa yang saya mau bagikan hari ini adalah sebuah pengajaran. Sebetulnya sebuah pengajaran, dan namanya pengajaran itu seperti sekolah. Ada baiknya ibu bapak mencatat supaya ibu bapak bisa pelajari lagi di rumah, ya. Karena ini adalah hal yang mendasar sekali yang setiap orang Kristen bukan hanya sekedar tahu, tetapi juga mengalami. Jadi ini bukan sekedar pengajaran teori, tetapi ini bisa dilakukan, dipraktekkan, nanti ngalami gitu. Oh, ini maksudnya, gitu ya. Karena ini adalah pengalaman kehidupan seorang yang percaya kepada Tuhan. Saya akan mulai karena kita bicara tentang growing out, yang seperti saya bilang, kita harus menginspirasi dunia ini sehingga dunia ini bilang ini jadi orang Kristen itu berbeda. Saya mau tahu tentang orang Kristen. Beberapa bulan terakhir ini saya memang digerakkan sekali oleh Roh Kudus untuk mengerti tentang pekabaran Injil, tentang keselamatan, tentang mengabarkan Injil, kabar baik, keselamatan kepada setiap orang. Saya udah nggak lihat lagi. Dulu itu saya agak takut, atau bisa dibilang takut. Sekarang saya nggak takut. Kenapa? Cara pikir saya, cara pandang saya diubahkan oleh Roh Kudus. Dan saya mulai melihat bahwa sebetulnya apa yang ada di dalam kehidupan saya itu menginspirasi orang-orang di sekeliling saya untuk melihat bahwa saya berbeda dari mereka. Satu kali saya bilang di tempat saya bekerja itu, karena saya memindahkan diri saya, ya, saya bilang saya memindahkan diri saya ketika saya melihat ada tempat yang wah ini harus diperbaiki. Saya minta izin sama atasan saya, sama direktur saya bilang biarkan saya memperbaiki itu. Dia bilang oke, silahkan saja. Saya nyemplung ke situ dan saya di situ, ya. Di tempat saya ada di gudang. Jadi gudang itu kan tempat persediaan barang. Satu kali itu ada listrik yang konslet, jadi keluar api dan berasap. Semua di tempat itu panik, ya, panik banget. Saya lihat asap, saya bilang kenapa bau asap ya? Wah, langsung saya bilang kenapa bau asap? Saya baru bilang sama diri saya sendiri bahwa asap di daerah itu udah teriak orang. Teriak, wah udah langsung panik semua orang. Ada yang sampai gemetaran. Saya hanya teriak jangan panik, semua keluar pelan-pelan. Pelan aja, nggak usah lari karena kan itu di daerah depan gitu. Kemudian saya bilang mana pemadam, saya bilang. Nah, semua keluar, saya masih di dalam. Saya pastikan itu. Kemudian mereka bilang gini, kok Cici nggak takut sih? Kok tenang? Nah, apakah kita jadi orang-orang Kristen sudah memperlihatkan ketenangan kita di dalam Kristus? Nah, saya mau bicara tentang pekabaran Injil hari ini, saudara. Saya mau bicara tentang pekabaran Injil. Saya harap kita semua siap untuk dipakai sebagai alat. Saya bersyukur sama Kudus, saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan kasih lagu ini sama Aldo untuk pilih. Jadikan aku bait suci-Mu, jadikan aku alat-Mu, Tuhan. Kita sering ngomong tapi cuma ngomong mungkin, atau cuma setengah nyadarin gitu, tapi nggak nyadar benar-benar, sehingga kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah kehidupan yang masih seringkali jadi cemoohan, jadi pembicaraan orang, dan ini menghalangi pekabaran Injil. Yang pertama yang saya mau katakan adalah pekabaran Injil adalah bisnisnya Tuhan. Ya, saya nggak tahu beberapa di antara saudara yang punya bisnis, atau bapaknya, orang tuanya, atau kita melihatlah ya kerja, kita lihat bos kita punya bisnis. Ini bisnisnya. Dan kalau itu bisnisnya, dia curahkan seluruh pikirannya, seluruh
waktunya, tenaganya, hartanya itu kepada bisnisnya, betul? Bisnis itu sesuatu yang penting. Jadi kalau kita bilang bisnis, kita selalu mikirnya cuan, untung. Tapi bukan, sebetulnya bisnis itu sesuatu yang bahasa Inggrisnya matters gitu. Sesuatu yang matters itu penting, sesuatu yang dianggap penting. Dianggap ini harus penting, saya harus serius soal itu. Jadi bisnisnya Tuhan itu di muka bumi adalah pekabaran Injil. Pekabaran Injil adalah bisnisnya Allah. Karena kenapa? Allah itu merencanakan keselamatan, dan selalu saya ngomongin ini di tiap firman Tuhan yang saya coba share dengan Ibu Bapak, bahwa ketika manusia pertama Adam jatuh di dalam dosa, di saat itu juga Tuhan sudah merancangkan keselamatan, penyelamatan. Kenapa? Kenapa Tuhan? Kita suka, saya mendengar itu saya udah bersyukur banget. Tuhan tuh luar biasa ya. Begitu jatuh di dalam dosa, manusia langsung bikin rencana gimana menyelamatkan manusia. Tapi saudara, bukan itu saja. Karena Tuhan tahu dosa ini akan membawa manusia kepada kebinasaan. Bukan kebinasaan jasmani, semua orang yang jasmani ini pasti mati. Tetapi kebinasaan rohani, dan itu lebih parah. Kenapa ada orang yang membunuh ibunya? Sekarang ini mengapa ada ayah yang begitu tega memperkosa anaknya? Mengapa begitu tega ada orang tua yang seperti ini, seperti itu? Mengapa ada orang yang tega ngebunuh, ya bunuh aja. Ini sampai dipenggal-penggal, dimutilasi, dibuang segitu kayak udah. Kenapa orang bisa punya ketegaan seperti itu? Karena spiritualnya, karena rohaninya itu sudah mati. Dan kematiannya itu sampai kepada kebinasaan. Bayangkan, saudara, kita kalau udah ketakutan, coba di sini ketakutan, kegelisahan, saudara gelisah, itu nggak bisa tidur, betul? Kepikiran terus, tersiksa, sengsara. Gimana lagi kalau spiritual kita binasa? Makanya Tuhan canangkan memprakarsai, saya pakai kata memprakarsai, karena dia pionir yang memikirkan dan memulai dan bertindak permulaan untuk menyelamatkan manusia. Nah, kita dengar sampai ini aja kita udah wah luar biasa. Saya akan bawa saudara hari ini kepada proses selanjutnya yang akan membuat saudara tercengang-cengang. Kita mulai dulu dengan 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Memang ayat ini agak panjang. Ya, jadi kalau saudara mau catat, cepet catat. Di belakang ada catatan saya yang sudah saya coba print, memang nggak banyak dan mungkin tulisannya kecil-kecil. Tapi kalau saudara perlu catatan itu silahkan minta di belakang. Kalau sudah habis, karena saya nggak cetak banyak, nggak print banyak, saudara boleh japri, boleh kasih tahu, nanti saya akan kirim. Ya, karena ini catatan ini saudara harus tahu, harus punya catatannya, karena ini adalah pembelajaran. Saudara bisa lupa, besok lusa. Tapi kalau saudara punya catatan, dibaca lagi. Kenapa ya? Ada lima proses keselamatan dalam diri manusia yang diprakarsai Allah, apa ya? Ya, tapi yang pertama kita lihat 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 7 ya. Karena saya mau bicara panjang, enggak panjang hari ini. Jadi saya minta Ibu Bapak yang baca ayatnya ya. Oke. Ayo, 1 2 3. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Ayat 2. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Yang kelima. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadikan perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, 6. yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. 7. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul
yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdosa dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Jelas sekali ya saudara, ayat ini jelas sekali. Jadi boleh dicatat 2 Timotius 1 ayat 7, boleh dibaca lagi di rumah. Ayat kuncinya ayat 4. Ayat 4 yang saya mau sampaikan di sini, yaitu yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Seringkali kita cuma sampai situ, ya Tuhan mau semua orang diselamatkan. Tuhan tuh mau semua kita ini diselamatkan. Sampai di situ. Tidak saudara, ada terusannya, dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena dikatakan dalam firman Tuhan seperti doa saya tadi, kebenaran itu akan memerdekakan. Banyak orang biarpun udah jadi Kristen, biarpun udah percaya sama Tuhan, biarpun sudah masuk ke dalam pelayanan, biarpun dia sudah jadi hamba Tuhan, ya, menyandang gelar, apapun gelarnya itu, dia masih terikat saudara. Dia masih terbelenggu. Kenapa? Masih belum merdeka sepenuhnya. Kenapa? Karena mungkin pengetahuan akan kebenarannya itu masih belum penuh, belum sempurna. Dan memang pengetahuan akan kebenaran itu akan sempurna ketika kita bertemu muka dengan Yesus di surga nanti. Tetapi dalam prosesnya kemerdekaan itu akan terus-menerus berkembang di dalam kita, sampai sama seperti yang saya tadi katakan. Ketika orang lain panik, kita nggak ikut panik. Ketika seluruh keluarga kita sedih sedemikian rupa, kita enggak. Ya, saya mau ceritakan bahwa ada satu peristiwa yang saya lihat, saya dengar sendiri, bahwa ketika seseorang menghadapi satu musibah, itu dampaknya bukan kepada hanya dampak pikiran aja, tapi udah sampai ke mental. Berapa banyak di antara saudara yang kalau melihat orang marah itu, saudara suka bilang ini marahnya seperti kesetanan, ya, udah nggak bisa kendalikan diri lagi. Kenapa? Karena kita perlu memperoleh pengetahuan akan kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Hari ini saya nggak tahu apakah saya bisa menyelesaikan apa yang saya mau sampaikan kepada saudara dengan penuh dan dengan waktu yang diberikan. Tetapi saya berharap saudara agak sedikit sabar dengan saya, karena saya bilang dulu sama saudara, kita tidak akan selesai di jam 10 atau 10:04. Saya pikir akan sedikit lebih lama dari 10:04, tapi saya akan coba ya saudara, karena ini luar biasa. Saya nggak mau nggak ngomong gitu ya. Nah, Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Tuhan menghendaki supaya semua orang memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dan orang tidak akan memperoleh pengetahuan akan kebenaran kalau dia belum diselamatkan. Ya ulang, orang tidak akan memperoleh pengetahuan akan kebenaran kalau dia belum diselamatkan. Tapi Cilili, kan banyak orang yang tahu benar itu yang benar, yang salah. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang terus-menerus berpengaruh ke dalam kehidupan kita sehingga kita akan berdampak, kita akan berbeda dari orang lain, itu hanya bisa lewat Kristus, hanya lewat keselamatan Kristus. Oke, yang kedua adalah poin saya yang pertama tadi, penginjilan adalah bisnisnya Allah. Allah pengen semua orang diselamatkan. Yang kedua adalah setiap orang percaya, kalau begitu setiap orang percaya harus mengerti tentang Injil keselamatan. Gimana mau cerita sama orang, Tuhan Yesus itu juru selamat, satu-satunya juru selamat. Kita nggak akan bisa cerita tentang keselamatan kalau kita nggak ngerti tentang keselamatan. Seringkali kita mengerti keselamatan itu cuman kulitnya. Hari ini saya mau membawa saudara-saudari, ibu bapak untuk masuk lebih dalam. Jadi kalau makan mangga jangan makan luarnya doang, makan sampai dalamnya. Kalau makan durian bukan cuma wanginya doang, tapi benar-benar makan dagingnya loh. Saya nggak suka durian, tapi saya mau saudara bayangkan durian yang kuning, yang legit, yang udah ya, bayang ya. Nah, seperti itu saya mau saudara mengerti keselamatan itu sampai itunya gitu, sampai nikmati manisnya, sampai nikmati legitnya.
sama bos saya itu waktu di Singapura itu benar-benar ke tempat duren yang jualan duren doang, dan karena dia bos yang punya duit, dia tanya duren mana yang paling enak. Nggak tahu berapa duitnya, saya nggak mau tahu ya. Dan saya dicoba makan list, rugi ini duren paling enak katanya ya. Sudah saya makan. Nah yang suka duren belum pernah kan, saya udah pernah biarpun saya nggak suka duren. Jadi saudara, nikmati keselamatan itu sampai ke yang luar, yang dagingnya, yang enaknya, yang legitnya. Nah ini saya mau bawa saudara ke sini sekarang ya. Jangan tahu luarnya, karena kalau saudara tahu luarnya, bagaimana saudara mau menjawab ibu bapak? Sekarang saya tuh sering banget dengar kesaksian orang-orang yang dari Muslim itu mendapat keselamatan dari Tuhan, kesaksian-kesaksian mereka. Dan saya bilang sama Tuhan, ampuni Tuhan, Tuhan Yesus kerja keras menyelamatkan mereka, karena banyak orang Kristen yang mungkin termasuk saya itu tidak berdampak buat mereka, sehingga mereka nggak bisa melihat Kristus di dalam kita. Jadi Kristus, Tuhan Yesus sendiri harus menampakkan diri, dan banyak banget, bukan hanya di Indonesia, karena Tuhan kasih saya bisa mengerti bahasa Inggris, saya dengar dalam bahasa Inggris. Tuhan menampakkan diri sendiri dunia. Ya, sampai ada yang mau umroh, yang mau naik haji malah terima Tuhan Yesus. Sedemikian rupa luar biasanya keselamatan kita yang benar-benar nyata, saudara. Jadi harus dipelajari ini keselamatan. Jangan kulitnya. Bagaimana saudara akan jawab? Karena sekarang ini ada satu pertanyaan yang dikemukakan oleh orang-orang yang sedemikian rupa iblis memutarbalikan dan menipu, sehingga mereka nanya, kasihan ya kalau orang Kristen itu ya percaya bahwa kalau anak baru lahir, bayi itu sudah berdosa. Taruh. Berarti kalau bayi lahir terus mati, dia berdosa, masuk surga gitu. Nah, gimana saudara mau jawab? Apa yang akan saudara jawab tentang ini? Ayo. Nggak ngerti, nggak bisa jawabnya, Lis. Saya nggak bisa jawab, Lis. Nah, kita nggak bisa jawab itu, gimana kita mau memenangkan mereka? Sebab itu saudara, saya mau ajak saudara belajar tentang keselamatan. Yang pertama, nanti saya baca dulu ya supaya poin-poinnya ini, karena banyak orang ya cuma kulitnya doang ya. Saya bilang kalau kita cuma tahu kulitnya doang, itu dampaknya tuh bahaya sebetulnya. Kenapa dampaknya bahaya? Karena kalau kita nggak ngerti sampai dalamnya, kita nggak ngalamin, kita nggak ngerasain, kita lama-lama kita meremehkan keselamatan Tuhan. Kita nganggap enteng. Makanya kemudian kembali lagi ketika ada orang yang bilang gini sama kita, gampang orang jadi orang Kristen keselamatannya, cuma ngaku Tuhan Yesus Juru Selamat, udah pasti diselamatkan. Nah, kemudian nanti dia akan kemukakan secara logika gampang gitu masuk surga. Dan kita mulai berpikir, banyak orang Kristen yang jadi mualaf gara-gara mikir ini. Iya ya, rasanya nggak masuk akal semudah itu. Dan kita nggak bisa jawab. Dan kita ikut dalam pikiran yang menyesatkan. Akhirnya kita bilang iya. Kayaknya ini salah. Kayaknya iman ini salah. Saya mau saudara ngerti, karena iman ini nggak salah. Iman, keyakinan saudara untuk menerima Kristus dan mengakuinya sebagai juru selamat dalam proses saudara masuk kepada keselamatan ke surga, nggak salah. Udah benar, jalannya udah benar. Jangan pernah meragukan. Nanti saya akan kasih lihat sama saudara kenapa. Oke. Di dalam firman Tuhan ada orang yang bilang seperti, ada firman Tuhan yang bilang kerajaan surga ini seperti seorang yang tahu di dalam satu tanah ya, satu areal, di tanah itu ada harta terpendam. Ya, kalau di Amerika itu, saya bilang di Amerika karena Amerika itu bebas banget sehingga orang bisa punya kilang minyak sendiri. Kenapa ada orang yang begitu kaya di Amerika? Karena dia bisa punya kilang minyak sendiri. Kenapa? Ketika
Anggap aja ya contoh supaya ibu bapak ngerti, kalau ngomong harta terpendam kadang-kadang suka abstrak. Tapi kalau saudara tahu misalnya di dalam satu tanah, di dalamnya itu ada minyak bumi yang nggak tahu banyaknya kayak apa. Cuma saudara yang tahu. Apa yang saudara lakukan? Jual semua, dijual nggak buat beli itu? Dijual. Nggak cukup gimana? Nggak cukup gimana? Cari teman yang kita bisa percaya, betul? Cari investor, minta pinjaman, apapun. Kalau kita tahu bahwa ada satu bisnis atau apapun namanya yang akan menguntungkan, ya kan? Kalau ada harta terpendam, nah seperti itu kita harus melihat keselamatan. Adalah harta terpendam yang kita harus gali. Oke. Keselamatan adalah proses yang diprakarsai Allah. Dan di dalam proses itu kita harus mengerti ada beberapa tingkat, ada beberapa tahap-tahap atau proses-proses di dalam itu yang mungkin kita sekarang ini nggak nyadarin. Tahu sih Ci, tapi baru ngerti, baru sadar bahwa itu tuh satu proses yang luar biasa. Proses pertama, proses ini semua dari Tuhan ya. Ini prakarsa Tuhan, jadi diprakarsai sama Tuhan. Artinya Tuhan yang punya ide dan Tuhan yang melaksanakannya. Yang pertama adalah pembenaran ya. Nah, pembenaran itu kayak gini. Contohnya, pernah lihat ada satu hakim ya di Amerika. Hakim ini sering sekali memberi ampun sehingga orang yang salah itu akhirnya jadi benar, nggak dihukum. Hakimnya udah tua, itu sering banget diambil ya, dia suka nanya gitu ya. Nah, Tuhan itu seperti itu, seperti hakim. Ketika ada orang yang berdosa, tapi akhirnya dia tuh dibenarkan. Kenapa dia dibenarkan? Kenapa orang berdosa itu kok dibenarkan? Karena dia percaya kepada apa yang sudah dikerjakan sama hakim. Nah, biasanya si hakim ini bukan berarti dia terus langsung dihilangkan aja dosanya. Enggak. Contoh ya, nanti boleh lihat ya salah satu video tentang hakim ini, saya lupa namanya ya. Tapi mungkin ada yang tahu. Hakim ini datang ada seorang ibu kalau nggak salah atau bapak gitu. Tapi dia bawa anaknya, terus karena dia kan di sono nggak kayak di kita, anaknya bisa dititipin sembarangan, nggak bisa. Jadi walaupun pengadilan yang harus dibawa anaknya, karena harus dibawa anaknya, si anaknya ini dipanggil sama si hakim ini. Dia bilang, mama kamu bersalah, sudah terbukti bersalah, saya harus kasih denda sama mama kamu. Menurut kamu harus dikasih denda berapa mama kamu? Dia bilang ada salah satu peristiwa seperti itu. Terus anaknya bilang sekian dolar gitu. Misalnya $50 gitu ya, atau kecil banget $50. Lalu si hakim ini keluarin uang $50. Dia kasih sama anaknya. Ya udah sok. Jadi tetap prosesnya itu dikerjakan. Proses Kristus mati di kayu salib adalah proses penebusan yang Tuhan kerjakan. Jadi kalau Tuhan membenarkan kita ketika kita beriman kepada Tuhan, ketika kita percaya akan keselamatan lewat Kristus yang mati di kayu salib, pembenaran itu sah. Pembenaran itu sah. Karena memang proses pembebasannya, proses bayar hukumannya dijalanin sama Tuhan. Gitu. Jelas ya, Ibu Bapak ya? Jelas dan ini pembenaran dari kita. Coba bayangkan saudara, setiap kita berdosa Tuhan membenarkan kita. Ini bukan main. Mari kita baca bersama-sama Roma 4 ayat 1-9. Roma 4 ayat 1-9. Ini banyak sekali ayatnya, jadi tapi saya nggak akan baca semua. Roma 4 ayat 1-9. Ada yang udah dapat, kita mau baca sama-sama. Ayat 1, 2, 3. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan kita
tetapi sebagai hak. Jadi kalau orang berpikir ya karena saya hidup benar, karena saya amal, ibadah, saya bisa diselamatkan, itu sebetulnya bukan hadiah. Itu ya kalau kamu itu ya itu hak kamu. Ya. Tetapi Abraham itu hidup sebelum ada kitab Taurat. Abraham itu hidup sebelum ada kitab Taurat, sebelum ada hukum-hukum Tuhan. Tapi Tuhan sudah mengatakan kepadanya, imanmu membenarkan engkau, menjadikan engkau orang yang benar. Karena imanmu menjadikan engkau orang yang benar di hadapan Tuhan. Jadi bukan perbuatan kita yang membenarkan kita, tetapi memang murni dari Tuhan ketika kita percaya kepada Tuhan. Dalam proses hidup kita, pembenaran ini akan terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan perbuatan kita, satu perbuatan kita karena iman kita, setiap tindakan iman kita adalah benar di hadapan Tuhan dan Tuhan membenarkan itu dan Tuhan memperkenankan kita. Ini cerita memperkenankan itu dalam lagi. Itu satu hal yang ajaib lagi menurut saya. Nah, seringkali orang-orang berpikir bahwa kita berpikir pakai pikiran kita, saudara. Makanya kita suka dengar, wah jadi orang Kristen mah gampang ya, nggak perlu sholat, nggak perlu sembahyang 5 waktu, nggak ada puasa ya, nanti tahu-tahu Natalan pesta aja, ya kan? Paskah pesta, betul? Jumat Agung kan mereka nggak ngerti, Jumat Agung makan roti, minum anggur, iya kan? Iya kan? Jadi orang Kristen aneh, nanti bilangnya aneh. Masa sih gitu? Karena mereka berpikir seperti itu, kita juga suka kebawa berpikir seperti itu. Tetapi jangan salah, kita yang memprakarsa ini siapa? Allah, Tuhan sendiri. Kalau Allah dan Tuhan hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan hal-hal yang bisa dikerjakan manusia, dia bukan Allah, dia juga adalah manusia lain. Atau kita bilang manusia super. Tetapi Allah itu bisa melakukan hal-hal yang tidak seorang lain pun berkuasa melakukannya, makanya disebut Tuhan, makanya disebut Allah, karena dia bisa melakukan bagaimanapun juga, dia bisa melakukan hal-hal yang seorang pun yang lain tidak berkuasa melakukannya, dia berkuasa melakukan. Jadi kalau saudara bicara tentang inkarnasi, tentang bukan reinkarnasi ya, tapi inkarnasi, penjelmaan Kristus jadi manusia, itu sah-sah aja, bisa-bisa aja karena dia Allah kok, dia sanggup kok, dia bisa kok. Kalau dia mau membenarkan kita orang-orang berdosa, ya bisa-bisa juga karena dia Allah. Oke? Yang kedua, proses kedua adalah proses kelahiran baru. Waktu saya masih kecil, waktu masih remaja, mendengar tentang kelahiran baru ini, saya juga jadi bingung, nggak ngerti. Tapi ya udah diterima aja. Kalau beriman percaya aja, nggak usah ribut nanya banyak nanya, nggak usah nanya, udah percaya aja. Apalagi di dalam firman Tuhan bilangnya, kamu lihat seperti angin, ya kan? Tidak tahu kemana arahnya gitu kan, kayak gitu kan? Ya udah kayak angin, kamu nggak ngerti kan? Tapi kalau saudara lihat angin, saudara lihat pengaruhnya nggak? Lihat dampaknya nggak? Apa dampaknya? Aduh, ya kalau anginnya sepoi-sepoi adem gitu kan? Ya kita bilang apa? Angin apa? Angin AG katanya, angin gelebuk, nggak usah pakai AC, pakai angin gelebuk aja katanya ya. Kalau anginnya besar, wah bunyi, ya bunyinya udah kedengeran gitu. Tapi kalau anginnya angin taufan, kerusakannya kita lihat, dampaknya kita lihat. Jadi kelahiran baru itu akan kelihatan dampaknya. Dilahirkan kembali itu kita lihat dampaknya, kita lihat pengaruhnya sudah. Karena kelahiran baru itu apa sih? Kelahiran itu adalah dampak yang keluar ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita pribadi. Ketika kita diselamatkan, ketika kita menerima anugerah keselamatan Injil itu, ada perubahan yang keluar dari diri kita, dan itu yang disebut dengan kelahiran baru. Kayak orang dilahirin lagi, jadi baru dan mulai satu kehidupan baru yang bebas dari dosa istilahnya. Luar biasa.
aja orang berteriak-teriak, diteriakin sama orang. Kenapa? Jawabnya cuma gitu. Kenapa? Ada apa? Enggak, sabar dulu. Udah dikeluarin tuh, udah dimaki-maki, udah dibangsat-bangsat, udah diomongin yang kasar-kasar. Dia bilang, tunggu, sabar, kalem. Tunggu, ada apa? Saya teh nggak ngerti. Nggak balik marah. Nah itu yang namanya dilahirkan baru, saudara-saudara. Kita dijadikan manusia yang baru. Ayo kita baca 2 Korintus 5:17. Saya pilih aja ya ayat-ayatnya. Udah hafal tuh ayat ini? Ibu-ibu ada yang hafal? Banyak yang hafal ya. Jadi siapa yang ada kan ya yang udah hafal? Ayo kita baca sama-sama. Bacanya yang keras supaya nggak ngantuk. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau ngomong ciptaan baru, nggak ada orang yang nggak suka sama yang baru. Nanti bentar lagi Natal, cepat-cepat beli baju baru, sepatu baru. Kenapa? Karena yang baru itu menyenangkan, betul? Bahkan kalau boleh, saya dilahirkan baru di tengah keluarga. Keluarga mana ya? Kalau boleh saya milih keluarganya yang baru. Ya mungkin yang mulai berpikir seperti itu. Berapa banyak di antara kita yang ketika melihat keadaan dan himpitan mulai ngomong, andaikan saya anaknya Bill Gates, andaikan saya anaknya siapa orang-orang lain. Kenapa? Kita pengen jadi ciptaan yang baru. Dan di dalam Kristus itu sangat mungkin untuk spiritual kita. Dan bukankah selama ini yang membuat kita sengsara itu bukan sekedar ekonomi ya saudara. Seringkali ekonominya tuh sebenarnya bukan yang membuat sengsaranya. Inti kesengsaraannya itu di sininya, ya kan? Gitu kan? Sekarang misalnya contoh anak. Oke, saya ngomong ini mungkin beberapa yang bilang ini kayaknya nggak ngalamin, ngomong aja ya. Mungkin saya nggak ngalamin seperti sedemikian, tetapi saya pernah mengalami bahwa saya harus atur uang. Gimana atur uangnya supaya cukup? Dan ketika saya bilang ini matematika nama mau cukup, saya harus kepada Tuhan. Nah, saudara, kalau saya nggak punya Tuhan, wah panik. Kalau saya nggak ngerti tentang keselamatan dan dengan segala tetek bengeknya ya, itu saya bisa panik, saya bisa jadi nggak bisa tidur, sakit gitu ya, dan sebagainya, marah-marah, udah ya, nggak tahu deh ya, saya nggak ngalamin sih, nah yang gitunya saya nggak bisa sebutin, tapi mungkin saudara melihat orang lain bisa sebutin ya. Oke. Kelahiran baru itu adalah pembaharuan spiritual. Jadi di dalam kita yang oleh karya Kristus, mulainya itu karya Kristusnya. Jadi seperti saya bilang, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang dulu. Akui dosa kita, akui cuma Tuhan yang bisa mengampuni dosa kita, dan Dia sudah mengampuni di atas kayu salib. Saya percaya itu, saya tahu itu Tuhan yang menjelma jadi manusia, itu keselamatan. Terima Tuhan sebagai juru selamat. Kemudian Kristus akan berkarya di dalam diri kita, yaitu kelahiran baru melalui Roh Kudus. Saya tadi di jalan ngobrol panjang lebar sama mama saya ya, dan saya bilang nggak bisa lakukan itu, nggak bisa dapat itu tanpa Roh Kudus. Kelahiran baru juga memperluas pembenaran dalam mencakup pembaruan spiritual. Tadi kan kita ngomong soal pembenaran, kita masalah salah terus kan, saudara. Saya suka periksa kerjaan anak buah saya. Seringkali saya nggak ngomong lagi, saya benerin aja. Saya benerin kerjaannya. Ya, saudara mungkin bisa melihat anak kita bikin apa gitu ya, agak bengkok sedikit, sama kita dibenerin aja gitu ya. Itu pembenaran, dibenerin, pembenaran. Salah, kemudian Tuhan bilang minta ampun. Oke, kamu benar sekarang. Kamu benar di hadapanku. Salah tanya. Ya, nanti kita akan bicara tentang meja panjang ya. Saya selesai nggak ya? Oke, tapi di dalam kita harus tahu sih ya. Nah, kelahiran baru, pertobatan, saya pakai istilah pertobatan ini akan
bukan cuma, jadi ada step lebih benar lagi, lihat nggak? Jadi lebih tingkatnya lebih tinggi, memperluas pembenaran dalam mencakup pembaruan. Jadi makanya kita jadi manusia baru itu dan sebagainya ya. Pembaruan Allah ini perhatikan apa yang saya mau baca. Pembaruan Allah ini memberi pengaruh yang sangat radikal. Jadi jangan aneh kalau jadi 180 derajat. Itu benar. Radikal. Enggak ya sedikit aja, enggak. Radikal nantinya. Berbeda banget. Pada akhirnya berbeda banget terhadap orang percaya. Kelahiran baru menghasilkan tindakan yang disebut pertobatan. Oke? Yang ketiga adalah satu hal yang sedang saya pelajari lebih dalam, dan ini jadi tugas saya, dan saya ketika pelajari ini lebih dalam ini luar biasa. Yang ketiga adalah pengangkatan menjadi anak Allah. Istilah bahasa kita, bahasa manusia yang lebih dikenal adalah adopsi. Ada yang jadi anak adopsi? Ada yang pernah ngadopsi anak? Adopsi gogok iya gitu ya. Ngadopsi pet ya, itu mungkin ya. Tapi mungkin kalau mengadopsi manusia lain di sini mungkin nggak ada. Tapi pernah dengar adopsi? Pernah dengar. Adopsi yang benar-benar itu harus lewat hukum, betul? Ke pengadilan, ya kan? Kalau nggak ke pengadilan, bisa dibilang zaman dulu ya, zaman saya masih punya nenek, masih punya emak saya dan mama saya juga bisa cerita. Itu dulu tuh banyak anak tuh diangkat anak, ya kan? Saya diangkat anak sama siapa ya? Tante saya, saya, aku, encek dan sebagainya lah ya. Atau siapanya diangkat anak. Tapi ketika diangkat anak, apakah ada tingkatannya, betul? Ada diangkat anak terus dia dibilangin, oke, sejak saat ini kamu tinggal di rumah saya gitu ya, sama orang tua angkatnya ya. Ada yang begitu, betul? Ada juga yang ya udah tetap di rumah mamanya tapi dianggap anak gitu ya, suka diingat, bisa nggak diingat juga. Nah ada juga yang diangkat anak terus ditaruh di rumahnya ya, bukan ditaruh di rumahnya, maksudnya tinggal di dalam rumah orang tua angkatnya, terus dikaryakan, dikerjain. Jadi mamanya diangkat anak tapi sebenarnya jadi babu atau sama dengan babu. Ada juga yang gitu, bukan? Ya kita suka lihat, suka dengar gitu ya. Nah ada juga yang benar-benar secara tertulis ke pengadilan. Nah kalau ke pengadilan itu di sini saya nggak tahu ya seberapa kuat. Tetapi kalau saya lihat di luar negeri itu pengadopsian itu benar-benar orang tuanya dilihat, orang tuanya diperiksa, orang tuanya dilihat suami istri ini hubungannya seperti apa, punya kerjaannya apa. Kalau dia mengadopsi anak ini sejahtera nggak, anak ini itu diperiksa semua dulu. Kemudian dia harus ke pengadilan, kemudian keluar surat adopsinya, keluar surat bahwa dia diangkat anak, gitu ya. Jadi nggak sembarangan, tuh. Nah, kita baca Yohanes 1 ayat 12. Ini ayat ini banget ya, Yohanes 1 ayat 12. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita lihat lagi 1 Yohanes 3 ayat 1. 1 Yohanes 3 ayat 1. Supaya saya mau kasih beberapa ayat supaya 1 Yohanes 3 ayat 1. 1 Yohanes 3 ayat 1. Saya kasih beberapa ayat sama ibu bapak saudara supaya nggak cuma satu ayat, wah cuma satu ayat, ada beberapa ayat. Ayo mari kita baca sama-sama 1 Yohanes 3 ayat 1, 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia, tidak mengenal Allah. Makanya nggak ngerti anak-anak Allah. Makanya dibilang, kenapa orang Kristen manggil Allah Bapa gitu? Emangnya kawin istrinya siapa? Gitu lah ya. Pikirannya pikiran manusiawi. Ya, oke. Jadi jangan salahin mereka nggak ngerti. Nah, dan boleh dicatat Roma 8 ayat 17 dan Galatia 4 ayat 17.
menjadi anak-anak Allah mempunyai makna mendapatkan kesetaraan dengan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Saya mau katakan sekali lagi lebih kencang biar ibu bapak bisa dengar. Menjadi anak-anak Allah itu artinya mempunyai atau mendapatkan kesetaraan dengan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Makanya kita suka disebut, ayo harus menjadi seperti Kristus, seperti Yesus Kristus, teladani Yesus Kristus. Dan kita jadi anak-anak, bilangnya anak-anak Allah, tapi kita bilang mana mungkin ya. Loh kok bisa gitu ya. Nah saudara, Tuhan kasih kuasa untuk kita jadi anak-anak Allah. Makanya biasanya seorang yang sudah jauh dari Tuhan, walaupun dia pernah terima Kristus sebagai juru selamatnya pribadi, itu suka males berdoa. Kalau berdoa pun di dalam hatinya suka keluar keseganan untuk ngomong Bapa. Dia bilang Tuhan, nggak pernah bilang Bapa. Kenapa? Di dalam dirinya tahu bahwa dia sudah jadi anak yang terhilang, mulai terhilang. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, anak yang hilang itu bilang Bapakku di sana. Ketika dia menyadari bahwa dia punya Bapa, dia kembali kepada Bapa. Kalau saudara sudah mulai merasakan perasaan atau merasakan kesungkanan di dalam diri saudara-saudari ketika berdoa untuk ucapkan dan panggil dia Bapa, kembali kepada Bapa, minta ampun karena saudara adalah anak-anaknya. Ini satu hal yang luar biasa. Saya nggak bisa terangin terlalu panjang karena waktunya sempit. Ya, masih ada 2 lagi dan saya udah diangkat, udah cukup. Saudara mau terus apa sampai sini aja? Karena ketika kita jadi anak Tuhan, Tuhan katakan di dalam firman-Nya, salah satu dari ayat yang tadi saya berikan kepada saudara jadi ahli waris. Oke? Orang yang diadopsi secara hukum itu berhak kepada kekayaan orang tua angkatnya. Kalau orang tua angkatnya mati, dia itu masuk hitungan untuk menerima warisan. Itu anak angkat atau adopsi yang dilakukan oleh Allah Bapa di surga terhadap kita masing-masing yang sudah terima. Dan ini bukan main. Apa yang mau ibu bapak saudara wariskan? Apa yang mau ibu bapak terima? Saudara ketika kita jadi anaknya, makanya tadi saya bilang, kalau saya udah mulai ngerasa bahwa saudara jauh, sudah nggak ngerasa saya benar nggak ya anak Tuhan, saudara akan sungkan untuk atau segan untuk panggil dia Bapa. Tapi ketika Tuhan bilang bahwa engkau adalah anak-anakku, aku kasih kamu kuasa, aku angkat kamu jadi anak-anakku, kata Tuhan, itu artinya kita punya akses langsung sama Tuhan. Punya akses langsung sama Tuhan. Artinya ketika kita dalam keadaan terdesak, keadaan apapun, kita punya akses langsung kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan berseru, Bapa tolong aku. Ini luar biasa. Nanti belajar sendiri di rumah ya. Oke. Yang berikutnya, yang keempat, terusin atau sudah aja? Terus nggak? Teman-teman? Karena kalau terus lumayan masih 2 poin lagi, 3 poin. Cepet aja ya. Kalau enggak saya juga setengah kayak kalau tidur ayam, kalau makan cuma keluarga doang. Oke. Yang keempat adalah pengudusan. Jadi kudus, jadi suci. Nah, seringkali kita bilang, saya tahu ketika saya terima Tuhan Yesus jadi juru selamat, ada pengudusan, ada penyucian, saya bisa minta ampun sama Tuhan. Tapi saya masuk lagi ke dalam dosa lagi, Ci. Saya berdosa lagi, kotor lagi, bukan? Kudus, bersih, bersih, kotor, gimana ini, gitu kan? Saudara, ketika Tuhan menguduskan kita, itu bukan pengudusan yang seperti saudara pikirkan. Maksudnya, kita baca, kita lihat ya. Oke, pengudusan. Proses pengudusan adalah proses mematahkan kuasa dosa. Mau diulang? Proses pengudusan adalah proses mematahkan kuasa dosa atas kehidupan kita sehingga kita bisa jadi kudus dan murni selaku anak-anak Allah. Karena kalau jadi anak-anak Allah kita harus punya ini. Karena Tuhan bilang di dalam
tampilin Ibrani 10 ayat 10, tanpa kekudusan tidak ada orang yang bisa melihat Allah. Nah sekarang kan saya nggak bisa lihat Allah, berarti saya nggak kudus dong, ya. Ibrani 10, Ibrani 12 ayat 14 coba. Dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Jadi oke, saya loncat. Saya pikir saya harus tepat ya. Sumber proses ini dimulai dengan Kristus, selalu dengan Kristus, selalu mulai dengan Kristus. Kristus Yesus yang mati di kayu salib. Tetapi dikatakan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang dalam kehidupan kita sehari-hari saya perlu melihat Tuhan. Kalau enggak saya bisa, iman saya jatuh nih, Ci. Saya butuh Tuhan, saya butuh lihat Tuhan itu nyata. Nah, saudara nggak akan bisa lihat Tuhan nyata dalam kehidupan kita kalau kita nggak dikuduskan. Tapi jangan khawatir, Tuhan bilang kalau kita minta ampun, Tuhan adil, tapi jangan sampai di situ dan jadi kita bersih kotor. Kita bersih terus. Kenapa? Karena dosa sudah tidak lagi menguasai kita. Nanti baca sendirian dalam Roma 8 dan sebagainya ya. Oke. Oke, di dalam pengudusan itu saya harus tambahkan satu poin bahwa dalam pengudusan kita, proses pengudusan kita ini ada ya saudara. Jadi saudara kalau mau alamin ini gitu. Ini semua proses kalau kita diselamatkan ini ada proses yang dilakukan sama Tuhan ini gitu. Dan salah satunya adalah pengudusan. Dan pengudusan dalam pengudusan itu Roh Kudus itu karena Roh Kudus gitu kan namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu perannya besar banget untuk menguduskan kita. Untuk membuat kita itu sin free ya. Sin proof malah saya bilang. Bebas dari dosa. Kita nggak gampang berbuat dosa. Oke, yang kelima, yang bukan terakhir karena ada yang terakhir lagi, poin ketiga, tapi poin dari proses atau proses keselamatan itu adalah satu rangkaian proses yang diprakarsai Allah. Yang kelima adalah pemuliaan. Kita mau baca Roma 8 ayat 11 dan Roma 8 ayat 11 dulu. Roma 8 ayat 11. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Tahu nggak maksudnya apa Ibu Bapak? Berapa banyak di kita yang kalau udah apa ya? Gimana ya ngomongnya ya? Jadi gini, kan kita suka tahu bahwa ada salah satu buah roh adalah penguasaan diri, betul? Berapa banyak di antara kita yang merasa bahwa penguasaan diri ini adalah buah roh yang paling sulit? Ya. Nah ini, karena tubuh kita tubuh fana. Tetapi ketika roh Tuhan terus di dalam kita, jadi jangan pikir nanti pemuliaan itu pasti nanti pemuliaan itu. Kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus di surga, di awan-awan dan sebagainya. Tapi sebelumnya di dunia pemuliaan itu sudah mulai. Makanya karena kita orang-orang mulia di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, kita akan jadi berdampak yang tadi saya bilang, mempengaruhi orang-orang untuk melihat Kristus di dalam kita, karena itu sudah juga kemuliaan. Jadi kita jadi mulia gitu, orang yang mulia apa? Orang yang beda, orang yang wah mulia tau ya. Layak dihormati. Oh, saya dapat kata-kata itu ya. Orang yang layak dihormati, layak dikasih salut gitu ya. Mau nggak? Mau dong, betul. Saya pernah cerita ya di satu ini. Saya dengar dari teman saya karena dia dekat dengan orang ini. Ada satu orang, dia kerja di satu perusahaan yang pegawainya puluhan ribu ya saya bilang. Dan dia jadi kepala dari satu bagian. Dia Chinese, jadi minoritas ya. Chinese itu kan minoritas. Sedangkan anak buahnya itu semua pribumi istilahnya kalau ada pembedaan ya. Dan dia mulai takut ya. Dan dia minta susuk. Kenapa minta susuk? Disusuk, ada susuk. Susuk tahu ya? Saya nggak tahu, nggak pernah lihat. Tapi saya tahu, dengar ya. Laki-laki bukan perempuan ya, laki-laki. Dia minta susuk. Buat apa? Supaya orang hormat sama dia. Supaya orang segen sama dia.
supaya dia berwibawa. Saudara tidak perlu minta susu, tidak perlu bayar dukun untuk kasih susu sama saudara, tidak perlu saudara terikat dan bayarnya sampai mati, nggak usah saudara. Karena lewat Kristus saudara akan mendapat pemuliaan, saudara akan mendapat penghormatan, bukan nanti tapi di sini. Hanya kita harus jadi anak-anak Allah. Ini yang saya ini firman Tuhan yang saya share kepada saudara-saudara, yang saya bagikan kepada saudara adalah semua dari Tuhan. Tapi ini perlu kita berdua sama Tuhan. Enggak cuma Tuhan mau kasih kita nggak ambil, kita nggak bisa dapat. Tuhan suapin kita, tutup mulut, nggak masuk makanan itu. Jadi ada respon nanti yang kalau ada kesempatan yang lain saya akan bagikan kepada saudara. Tapi ini semua dari Tuhan. Jadi kalau kita bilang anugerah itu memang benar-benar anugerah. Kemudian ayat yang sebelum ayat terakhir, ini ayat kedua terakhir ya, adalah Timotius 2 ayat 21. Kalau nggak salah 1 Timotius 2 ayat 21. Nah, 2 Timotius 2 ayat 21, dan saya mau ibu bapak sekalian membaca ini bersama-sama dengan saya. 2 Timotius 2 ayat 21. Ayo, 1, 2, 3. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kita dimuliakan karena kita dikuduskan. Kita dikuduskan untuk melakukan pekerjaan yang mulia yang akan memuliakan Tuhan. Ya, ada seorang motivator itu terkenal dengan istilahnya dimuliakan memuliakan. Super sekali. Ya, tapi ya sekarang tidak dimuliakan saudara-saudari. Nah, karena apa? Mari kita minta kemuliaannya. Pemuliaan itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Tapi Tuhan yang mengerjakan keselamatan. Kita ikut bekerja bersama-sama dengan Tuhan, kerjakan keselamatan kita. Itu tadi 5 tadi apa aja ya? Kebenaran, kelahiran baru, diangkat anak, diangkat jadi anak, pengudusan, pemuliaan. Kita respon sama Tuhan untuk kelima-lima ini. Jadi yang namanya keselamatan itu bukan sederhana saudara. Nggak sederhana seperti yang kita pikir, tapi juga nggak rumit. Awalnya gampang kok terima Tuhan Yesus. Nggak pakai duit, main dikasih semua sama Tuhan. Karena kalau nggak dikasih, nggak ada orang yang bisa sampai ke surga. Nggak ada orang yang bisa diselamatkan. Jadi keselamatan yang harus diberikan. Ya, kita nggak perlu kerja-kerja. Nah, sesudahnya keselamatan itu harus dikerjakan. Nah, dan yang terakhir adalah setiap orang percaya harus menjadi agen pekabaran Injil. Kenapa? Karena pekabaran Injil atau mengabarkan Injil atau penginjilan adalah bisnisnya Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan, nah di sini saya berdoa di sini nanti tuh banyak yang jadi pengusaha, punya bisnis sendiri. Kenapa? Begitu bisnisnya berkembang, dia mulai pikir, kalau saya tua siapa yang ngurusin bisnis ini? Biasanya pengen siapa? Anak, bukan? Nah, Tuhan mengangkat kita jadi anak-anaknya untuk semua hal. Tetapi ada satu hal yang harus kita lakukan sebagai seorang anak Tuhan. Masuk bisnisnya Tuhan, kenapa enggak? Ya, kenapa enggak? Bisnis ini bisnis yang cuan. Untungnya di surga. Kita kayak nabung harta di surga kata firman Tuhan, betul? Jadi setiap orang percaya itu adalah agen pekabaran Injil. Di sini sekarang banyak banget kurir-kurir ya. Saya nggak sebutin namanya ya, nggak di endorse. Ya tapi banyak kan. Dan kalau kita lewat, si ini ya, itu ada yang iklannya yang selebritas yang botak ya, dulu ya. Terus ke sana nanti siapa gitu ya, banyak kan ya. Nah, banyak kurir-kurir itu sekarang banyak gitu. Nah, terus ditulis agen nomor sekian, karena banyak banget yang coba untuk berbisnis di bisnis yang sama. Nah, mungkin itu kalau supaya kita mengerti, kita masuk di bisnis Tuhan, menjadi agen pekabaran Injil, menyandang amanat agung. Ayat yang terakhir adalah Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jadi, jadikanlah semua bangsa bagiku, dan baptiskanlah
nggak persis ya, tapi paling tidak saya sedikit hafal ya. Dikatakan sini harus pergi, artinya pergi bergerak. Nggak bisa di dalam duduk aja di gereja, nggak bisa. Saudara punya kesempatan cerita. Saudara, saya sebenarnya Tuhan beri saya kesempatan yang banyak sekali yang saya sudah hilang, dan itu berbelas-belas tahun, puluhan tahun. Hanya dalam beberapa bulan terakhir saya ngomong soal Tuhan Yesus, saya ngomong tentang Alkitab, saya nggak peduli, saya dapat kesempatan saya ngomong. Mau pribadi, mau seorang, sampai bos saya tahu, dan sampai bos saya setiap kali dia kasih saya kesempatan bicara dan dia nggak ada, besoknya dia nanya, kemarin ngomong apa Lis? Kemarin kamu bagiin apa Lis? Yang saya bagikan adalah kehidupan sehari-hari, kehidupan yang penuh dengan kemenangan di dalam Kristus. Dan hanya di dalam Kristus. Saudara sudah ngalamin? Kalau saudara belum ngalamin, alami. Saya mau ajak saudara-saudari untuk pergi, beritakan Injil. Kalau kita sudah tahu sekarang betapa luar biasanya, betapa ajaibnya keselamatan itu, sesuatu yang luar biasa, nggak cuma terima Kristus sebagai juru selamat tok terus dibaptis, bukan cuma sekitar itu, tetapi ada 5 hal. Ini baru 5. Ini kalau diteliti lagi mungkin ada lagi ya. Tapi ada 5 hal yang tadi saya katakan, yang Tuhan sendiri diprakarsai oleh Tuhan supaya kita bisa mengalami dan menerimanya. Apakah mulut kita akan tetap diam soal ini? Ketika kita melihat ada orang-orang yang butuh tahu soal ini, ketika kita tahu bahwa Tuhan Allah kita begitu ajaib, begitu luar biasa karya keselamatannya. Ada satu lagu yang saya sedang sukai, namanya Praise. Ya, Praise. Dalam kata-katanya dia bilang gini, dia mengutip, biarlah setiap orang yang bernafas memuji Tuhan. Tapi dalam kata-katanya dia bilang gini, saya nggak bisa diam, saya nggak mungkin tutup mulut gitu istilahnya. Saya nggak mungkin tutup mulut, saya harus praise, saya harus memuji Tuhan gitu ya, memuji Tuhan. Tapi saya mau bilang, kita nggak bisa tutup mulut kalau kita ngalamin ini. Ketika kita menyadari bahwa kita ngalamin ini semua, kita nggak akan bisa tutup mulut. Mari kita berdiri bersama. Kita nyanyikan suara yang terakhir. Jadikan aku, dan saya serahkan kepada nanti saya serahkan ini dia yang akan menutup kita berdua. Maaf saudara, cukup lama, tetapi saya merasa ini perlu kita ketahui. Kalau saudara perlu catatannya, kalau masih ada di belakang silakan bawa pulang. Kalau masih kurang, saya akan berikan, kasih nama saudara. Saya bisa kasih soft copy yang saudara bisa lihat, nggak usah lewat, atau hard copy dalam bentuk kertas yang sudah di-print. Bahkan kalau saudara perlu, yang saya punya silahkan di bawah. Oke. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercelah. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan.
untuk pengudusan yang terjadi dalam hidup kami. Kuduskan seluruh hidup kami di masa lalu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk pemuliaan Tuhan. Hari ini kami terima, di sorga pun akan kami terima. Terpujilah Bapa. Dalam nama Yesus hari ini kami akan pulang dan menikmati berkat-Mu. Berkat-Mu akan menyertai dan terus ada di dalam rumah tangga kami, di dalam pernikahan kami, di dalam anak-anak kami, di dalam usaha kami, di dalam bisnis kami, dalam semua kegiatan, semua di dalam studi kami, apapun yang akan kami kerjakan, Tuhan buatlah kami berhasil. Seluruh hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Mereka di bidang politik, Tuhan berkati mereka. Tuhan terus pakai mereka menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terpujilah Kau Bapa. Hari ini kami akan memberi persembahan kami, baik persembahan dan persembahan Natal. Kami serahkan semuanya. Kami sangat bahagia, kami sangat antusias untuk melakukan. Dalam nama Yesus, angkatlah tanganmu dan persiapkan hatimu, karena Tuhan ada bersamamu. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Terimalah kasih sayang. Terimalah anugerah. Terimalah semua yang Dia sediakan. Engkau sangat terhormat. Berlakulah seperti anak-anak Tuhan yang terhormat. Engkau sangat berharga. Bertindaklah seperti engkau orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Tuhan sudah menebus dengan harga yang sangat mahal. Dia hari ini adalah Tuhan. Engkau adalah milik kepunyaan. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menaungi hidupmu hari-hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan kita Yesus datang kali yang kedua untuk saudara dan saya. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara. Shalom.